Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah, sebelum pembelajaran dimulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas, Andy. Baiklah, sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum lanjut ke materi, kita absen terlebih dahulu. Natasha, Putri, Hadir, Ibu. Andy, Hadir, Ibu. Adelia, Hadir, Ibu. hadir semua ya. Alhamdulillah. Langsung saja kita ke materi, yaitu tema 8 subtema 3. Usaha pelestarian lingkungan. Perhatikan gambar di atas. Kegiatan apa yang dilakukan dalam gambar tersebut? Yaitu kegiatan penanaman pohon. Yang kedua, di mana kegiatan itu bisa dilakukan? Kegiatan penanaman pohon dapat dilakukan di daerah perbukitan yang bergersang serta di lingkungan sekitar seperti halaman rumah atau sekolah. Baiklah, yang ketiga yaitu apa tujuan dari kegiatan itu? Kegiatan penanaman pohon bertujuan menghijaukan lingkungan dengan tanaman-tanaman yang mampu menyerap air sebagai sumber cadangan air. Yang keempat, apa manfaat dari kegiatan itu? Dapat membuat lingkungan menjadi lebih asri, menahan longsor, akar tanaman dapat menyimpan air sebagai persediaan air tanah. Berikut ada pertanyaan untuk kalian, yaitu 1. Apa syarat-syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Apakah ada yang bisa menjawab? Silakan Adel. Mikrofonnya, Adel. Saya, Bu. Silakan Adel. Air yang layak untuk digunakan sebagai air minum dan memasak bagi manusia harus jernih, tidak berasa, dan tidak berbau. Ya, benar sekali jawabannya. Lanjut, soal kedua yaitu bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Ada yang bisa menjawab lagi? Saya, Bu, Silakan Natasha. untuk mencuci pakaian, maka air yang digunakan harus jernih serta dapat melarutkan kotoran dan sabun. Benar sekali. Lanjut, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Saya, Ibu. Silakan Putri. Air untuk menyiram tanaman yang dapat digunakan yaitu sebaiknya tidak mengandung zat kimia yang berbahaya bagi tanaman, seperti deterjen. Kita dapat memakai air bekas, mencuci makanan, atau air hujan, Ibu. Benar sekali. Semua jawaban yang kalian jawab itu benar. Lanjut ke materi selanjutnya, air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin jika kamu berenang di pantai dan terpecik air laut. Kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar 97% air menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum.
Air laut juga dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah, 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Di sini ada 3 persyaratan air bersih, yaitu 1. Fisik, kimia, dan kandungan mikroba. Persyaratan air bersih fisik yaitu 1. Tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun, suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius atau sejuk. Dan terakhir, tidak meninggalkan endapan. Persyaratan kimia yaitu 1. Tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. Yang kedua, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Yang ketiga, tidak cukup iodium. Yang keempat, pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Yang ketiga yaitu persyaratan air bersih, kandungan mikroba. Tidak mengandung kuman, penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Selanjutnya, masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air akan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber air lainnya seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampungan yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air tambahan sejumlah kecil gas klorine untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air ini yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sumber air lainnya dapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun, sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak penampungan air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lainnya di rumah. Di sini ada informasi penting yang dapat kamu temukan pada teks air untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu ada 4. Yang pertama, air laut terasa asin. Sebagian besar 97% air menutupi planet bumi ini berupa air laut. Sebanyak 3% air di laut berupa air segar. Selanjutnya yang kedua, persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, kimia, dan kandungan mikroba. Lanjut yang ketiga yaitu proses alur atau rangkaian pemakaian air dalam jumlah besar oleh masyarakat. Yang keempat, pemakaian sumber air melalui sumur. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau belum ada yang dimengerti? Tidak, Ibu. Kalau tidak, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.